Hai, kembali lagi bersama saya Yansam, aka Babe, di channel kesayangan kita semua, Hello Bang. Jadi di video kita kali ini akan membahas sebuah tips. Sebenarnya ini sepele, cuman banyak juga teman-teman yang nanya. Ini adalah tips seputar memilih size atau sizing pada sepatu Vans. Misalkan Vans slip-on harus pakai berapa, downsize apa upsize, kalau pakai Volt harus pakai upsize apa downsize gitu-gitu. Jadi saya akan memberikan sedikit tips kepada kalian semua, pada kamu-kamu penonton setia YouTube-nya Babe, tentang mengenai sizing yang ada di Vans. Tonton aja videonya sampai selesai. Baby, you're the one for me. Baby, you are meant for me. I'm madly in love with you. Baby, you're the one for me. Baby, you are... Oke, kita mulai dari yang pertama adalah sizing Vans Classic ataupun biasa kalian menyebutnya Vans Global. Dan di sini saya mengambil sampel atau mengambil contohnya dari Vans Old School Black White. Perlu kalian ketahui di sini saya memakai size 10 US atau di Vans biasa 43 Europe ataupun 28 cm kayak gitu. Terus nanti saya kasih tahu tips-tipsnya. Oke, yang pertama kita memakai ini size 10 US. Jadi ini untuk Vans Old School atau Vans Classic yang global itu dia true to size. Kita coba. Aduh, agak susah ya. Oh ya, untuk yang kaki lebar sama kaki panjang juga mesti diperhatiin ya untuk sizingnya di Vans. Ataupun kalian yang belum pernah pakai sepatu Vans, biasanya kalau di Converse size 41, kalau di Vans berapa? Itu tinggal nyesuaiin aja sizing di size Europe-nya. Ya, jadi mungkin untuk sizing untuk Vans global, karena saya mempunyai kaki yang cenderung lebar kayak gitu, jadi disarankan untuk yang punya kaki lebar itu upsize setengah sampai 1 size. Soalnya biar di tali-talinya di sini nggak kelihatan kayak tembok banget gitu loh. Untuk yang punya kaki panjang bisa true to size. Nah, terus yang kedua ada Vans Japan. Sebenarnya Vans Japan sama Vans Classic Global itu punya sizing yang sama, tapi agak berbeda di Europe-nya. Tapi kalian nggak perlu khawatir, soalnya kalian patokan aja sama size US-nya dan size CM-nya atau sentimeternya. Tapi ada sedikit perbedaan untuk bentuk dari Vans Japan ini, lebih ke untuk orang-orang yang punya kaki panjang, karena dia bentuknya, nanti saya kasih lihat bentuknya itu lebih sempit. Untuk Vans Global itu lebih lebar untuk di outsole-nya gitu loh, untuk di tapaknya itu. Nanti saya kasih lihat. Ini untuk produk Vans Japan, saya memakai slip-on Half Moon Japan ya. Kenapa tadi saya bilang dia punya cocok untuk kaki yang panjang? Coba kalian compare di sini. Nah, di bagian outsole-nya ini, si Jepang ini punya tipikal yang lebih sempit daripada global. Ini contoh klasik global tapi slip-on tapi checkerboard. Nah, jadi untuk yang punya kaki lebar disarankan upsize setengah atau sampai 1 size dari Vans Classic biasa. Misalkan saya biasa memakai size 10, bisa dipakai size 10 setengah atau bahkan size 11. Tapi saya memakai size 10 karena ya adanya ini, saya nemunya ini gitu lah. Tapi karena ketika kalian memaksa untuk true to size, bisa disarankan untuk memakai kaos kaki yang tipis biar kaki kalian bisa masuk gitu. Ya, coba. Nah, ini true to size, tapi saya memakai kaos kaki yang nggak terlalu tebal, jadi masih bisa masuk. Kalau kalian suka memakai kaos kaki yang tebal, berarti kalian harus upsize setengah sampai 1 size gitu. Yang ketiga, ini ada Vans Volt atau Vans Volt OG ataupun tapi di sini saya memakai slip-on karena adanya slip-on Volt. Slip-on produk Vans Volt sebenarnya ini cocok untuk
kaki-kaki seperti saya, kaki-kaki lebar. Jadi buat kalian yang punya kaki cenderung panjang kayak gitu, disarankan untuk turun setengah size atau 1 size. Misalkan kaki panjang biasanya pakai size 10, bisa turun ke 9,5 ataupun bisa 9, tapi 9 agak ngepres sih. Tapi untuk kaki lebar ini cocok untuk true to size, jadi true to size saja nggak apa-apa. Jadi karena Volt itu punya bentuk di outsole-nya yang lebih lebar dari Vans klasik biasa. Dan saya di sini mengambil contoh ini Vans Volt yang slip on. Ini memang lebar, nanti saya tunjukkan compare-nya aja. Nah, ini yang Vans klasik, ini yang Vans Volt. Vans Volt emang menurut saya emang lebih cocok untuk kaki-kaki lebar. Bisa dilihat sendiri, ini memang lebih lebar daripada ini. Walaupun bedanya tipis, cuman di kaki tetap aja berasa. Kita coba. Nah, ini untuk Vans Volt. Emang dia untuk true to size untuk kaki lebar emang langsung masuk nyaman. Tapi untuk yang punya kaki panjang tapi true to size pasti agak di sininya agak ngoplok. Terus di sininya juga mungkin agak sisa lebih banyak kayak gitu. Terus yang keempat, ini ada Vans old school tapi yang style 36. Style 36 ini punya bentuk yang lebih sedikit berbeda. Mungkin ini cocok untuk kaki-kaki yang panjang karena dia mempunyai topok yang lebih kecil daripada Vans old school yang klasik biasa. Ini saya nanti akan nyoba size 10 juga, coba kayak apa, apakah saya perlu up size ataupun saya perlu down size itu. Ini ada style 36 nya. Ini untuk style 36 saya mencoba untuk true to size 10 sesuai size saya. Coba kita lihat aja kayak apa untuk style 36. Untuk style 36 ini sebenarnya true to size saja ya, nggak perlu up size ataupun down size. Karena ya untuk kaki lebar menurut saya ya nyaman-nyaman aja untuk true to size gitu loh. Tapi untuk kaki panjang juga lebih disarankan true to size saja sih. Terus yang kelima, ini saya memakai slip on, tapi slip on yang klasik, saya pakai yang slip on checkerboard. Untuk menurut saya untuk kaki lebar itu bisa, untuk slip on bisa naik setengah atau 1 size. Ketika saya pakai size 10 mungkin bisa 10,5 atau 11, karena biasanya klasik itu pas awal-awal baru dibeli itu kayak masuknya susah. Tapi misalkan kalian mau true to size itu masuknya agak susah, tapi di depannya itu nggak sisa banyak. Tapi kalau misalkan up size setengah atau 1 size itu masuknya gampang, cuma di depannya masih ada sisa yang ya nggak apa-apa sih. Untuk kalian yang seneng agak sisa-sisa dikit nggak masalah. Tapi kalau untuk yang press, kalau mau true to size ya paling untuk biar masuknya lebih gampang bisa pakai kaos kaki yang tipis. Dan ini untuk contoh Vans slip on yang global atau yang klasik. Tapi ini saya memakai size 10. Tapi untuk buat kalian yang mau beli Vans klasik yang slip on itu disarankan untuk naik setengah atau 1 size, khususnya untuk kaki lebar. Tapi kalau untuk kaki panjang mungkin masuknya agak gampang, true to size saja nggak masalah. Ini size 10, jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk true to size itu bisa dibilang susah untuk masuknya nih, bahkan nggak bisa masuk. Jadi mending untuk yang mau ngambil slip on yang klasik disarankan untuk naik setengah size sampai 1 size. Ini kalau dipaksaan pun kayak malah jadinya sakit sendiri, ini nggak masuk. Emang harusnya up size tapi nggak ada contohnya itu. Nah, terus yang keenam atau yang terakhir ini ada Vans Skate High atau SK8. Saya emang memakai SK8. Kebetulan ini SK8 saya 10,5, karena untuk SK8 menurut saya untuk kaki lebar lebih mending dinaikkan. Mungkin kalau kalian punya kaki yang panjang bisa true to size saja, tapi karena kaki saya lebar jadi takutnya di sini agak talinya agak bleber ke samping kanan kiri, jadi kelihatannya nggak enak dipandang gitu loh. Terus tambahan, karena ini SK8 Pro jadi dia lebih empuk dan insole-nya lebih tebel, jadi dia bisa menambah ruang yang ada di dalam sepatunya. Jadi untuk yang tambahan juga untuk seluruh produk Pro, Vans Pro itu harus menaikkan setengah atau 1 size gitu. Ini saya 10,5 ya, agak
agak-agak mbleber, cuman ya nggak terlalu mbleber kanan kiri gitu loh. Jadi kayaknya kalau SK8 yang klasik biasa cukup dinaikkan setengah size saja. Terus untuk yang Pro itu harus dinaikkan 1 size. Misalkan SK8 tapi skate high, tapi skate high yang Pro. Nih. Kayak gini. Oke, itu aja. Oke. Mungkin itu aja tips-tips singkat dari saya yang agak sedikit ribet lah, tapi ya nggak apa-apa, itu semua biar kalian tahu, oh ketika kalian mau membeli fans yang klasik global, kalian harus size-nya kayak gimana, untuk yang silpon Jepang yang fans Jepang kayak gimana, fans fold kayak gimana, yang old school misalkan old school style 36 kayak gimana, SK8 kayak gimana, itu bisa kalian patokan pakai yang tips yang udah saya berikan barusan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, bolehlah kolom di bawah. Terus, nah untuk yang suka video ini, jangan lupa pencet tombol like dan jangan lupa subscribe channel ini biar saya lebih semangat membuat video tentang tips, tentang edukasi, tentang review brand lokal lainnya. Sampai jumpa di jangan lupa follow juga Instagramnya saya, @yayansam, dan Instagram Hello Bang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.